Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumi fid daraini amin ya rabbal alamin. Syurutu wujubi shaumi idza tawaffarat hadhihi syurutu wajaba shaumu wa hiya khamsatun. Al-awwalu al-islamu fala yukhatabu bil kafiru fid dunya wa ammal murtaddu fayajibu alaihi al-qada idza raja'a ila al-islam wa taghlidhan alaihi. Wasani at-taklifu ay an yakuna balighan aqilan wa amma as-sabiyyu fayajibu ala waliyi amrihi an ya'murahu bis-sawmi li sab'i sinina wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinina in ataqahu. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita malam ini, masih topik kita tentang saum, ya, khususnya yang terkait dengan saum Ramadan, puasa Ramadan. Di mana pada waktu yang lalu kita sudah bahas tentang syarat-syarat sah puasa. Istilah syarat sah puasa itu, ya, artinya adalah bahwa puasa seseorang tidak sah hukumnya, ya, ketika tidak terpenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Demikian juga ada istilah syurutu wujubi shaum, yaitu syarat wajib puasa. Ya. Ada beberapa syarat sah puasa sekaligus merupakan syarat wajib puasa. Untuk syarat wajib puasa itu ada jumlahnya, banyaknya 5. Yang pertama adalah al-islamu. Tetap Islam itu adalah merupakan syarat baik pada syarat sah puasa maupun syarat wajib puasa. Karena memang fala yukhatabu bil kafiru fid dunya. Maka karena memang bahwa hanya orang Islamlah yang disyariatkan, yang dipanggil, yang dikhitab untuk melakukan ibadah puasa, dan tidak diminta kepada orang kafir, ya, untuk melakukan syariat puasa. Nah, sementara kalau orang yang murtad bagaimana? Orang murtad artinya orang yang keluar dari Islam ke agama lain. Kalau yang ini dia tetap wajibu alaihil qada idza raja'a ila Islam. Tetap dia diminta untuk melaksanakan puasa, dalam artian bahwa ketika tidak berpuasa selama dia murtad kemudian dia kembali ke Islam lagi, maka dia wajib ya qada. Itu dia. Jadi kalau ada orang keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, kemudian dia tidak puasa, entah mungkin berapa tahun dia berada di luar Islam dan tidak melakukan puasa, ketika misalnya dia kembali lagi ke Islam bersyahadat, maka dia wajib hukumnya mengqadha puasa yang sudah dia tinggalkan, ya, selama dia murtad. Kenapa demikian? Itulah hukuman bagi yang bersangkutan. Ya, itu hukuman, ya. Taghlidhan alaih. Itu adalah hukuman bagi mereka yang murtad, yang kembali lagi ke Islam, maka dia wajib hukumnya mengqadha puasa, mengqadha salat, dan semua kewajiban yang sudah dilakukan, ya. Jadi itu wajib diqadha hukumnya, baik puasa maupun salat bagi mereka yang murtad yang kembali lagi ke Islam. Yang kedua, nah,
adalah syarat kedua adalah at-taklif. At-taklifu ay an yakuna balighan aqilan. Kembali lagi ya. Syarat wajib puasa yang kedua adalah orang yang mukallaf. Orang yang mukallaf artinya yang tidak mukallaf tidak diwajibkan untuk berpuasa. Termasuk misalnya anak yang belum baligh. Anak yang belum baligh memang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi ketika dia berpuasa, sah puasanya. Sah dia melakukan puasa anak yang belum baligh. Ya. Bahkan ya disebutkan bahwa wa ammas sabiyyu fayajibu ala wali amri an ya'mura bis-shaumi li sab'i sinina. Bahkan untuk anak kecil yang belum baligh, ya, anak kecil yang belum baligh, dia wajib bagi orang tuanya untuk menyuruhnya puasa ketika anak tersebut sudah berusia 7 tahun. Jadi kalau anak sudah berumur 7 tahun, maka orang tuanya yang wajib menyuruhnya. Artinya adalah kalau orang tua tidak menyuruh anaknya ya untuk melakukan puasa yang sudah berumur 7 tahun, orang tuanya yang berdosa. Itu dosa besar itu. Jadi orang tuanya berdosa hukumnya kalau tidak menyuruh anaknya berpuasa atau sholat kalau sudah anaknya berumur 7 tahun. Jadi wajib hukumnya bagi orang tua yang punya anak atau wali, ya, orang tua atau wali daripada anak tersebut wajib hukumnya untuk menyuruh anaknya atau ya anak yang menjadi walinya itu ya yang diwaliin itu ketika berumur 7 tahun wajib hukumnya menyuruh, ayo salat, ayo salat, ayo puasa, suruh ya. Kemudian wa yadribahu idza tarakahu li asyri sinina in ataqahu. Bahkan kalau anak itu sudah berumur 10 tahun, ndak dia puasa. 10 tahun sudah ndak dia berpuasa. Maka ini harus dengan keras agak lebih keras orang tua itu untuk meminta anaknya untuk berpuasa, bahkan boleh memukul. Dalam artian mendidik dengan melalui pukulan, ya, dicubit kayak di apa gitu. Atau apa saja dengan cara-cara yang agak keras, ya. Mungkin tidak kasih belanja kayak apa termasuk misalnya, ya. Nah, biasanya ya ada belanja hariannya, sekarang tidak kasih belanja kamu kalau tidak puasa. Udah umur 10 tahun. Itu wajib hukumnya, bahkan wajib bagi walinya untuk memukul katanya di sini. Memukul dalam artian dalam tanda kutip, yaitu artinya dengan cara yang keras, cara yang lebih keras, supaya anak kita, kalau tidak begitu, kita yang berdosa itu masalahnya. Jadi orang tua yang berdosa, ya. Dan dosa itu dosa besar itu. Ya. Jadi bukan dosa main-main. Ya. Kalau orang tua tidak memaksa, jadi memaksa anaknya itu untuk berpuasa, ya, ketika dia sudah berumur 10 tahun. Kalau 7 tahun masihlah bisa kita suruh-suruh, ya, wajib kita suruh. Meskipun dia tidak taat kepada kita, tidak mau kita suruh, nyuruhnya itu yang wajib. Ya, nyuruhnya itu yang wajib. Persoalan dia puasa atau tidak itu enggak menjadi tujuannya gitu. Jadi artinya segianya anak itu kita latih untuk melaksanakan puasa sedini mungkin. Bahkan jangan sampai lewat ya 7 tahun lah. Sebelumnya sudah kita mulai ajarin anak-anak kita untuk berpuasa, ya. Nah, itu maksudnya supaya nanti apa? Supaya nanti terbiasa ya ketika dia sudah baligh. Nah, itulah maksudnya daripada peran orang tua sangat menentukan ini. Sangat menentukan untuk ibadah anak itu sendiri, baik puasa maupun sholat. Jelas niki? Nah, itu dia. Jadi itu kewajiban orang tua atau wali. Kemudian ini yang berikutnya adalah syarat yang ketiga, syarat wajib yang ketiga, yang wajib berpuasa syarat yang ketiga dan al-itaqatu,
yang mampu. Nah, ini dia. Al-iqtaqatu yang mampu untuk melaksanakan puasa. Bagaimana gambaran orang yang mampu untuk melaksanakan puasa? Ya, di sini disebutkan adalah wal iqtaqatu takunu hissiyan wa syar'an. Mampu berpuasa itu itu dipandang berdasarkan dua sisi. Dari sisi hissiyan artinya secara realita dia mampu. Dan ada dari sisi syar'iyan, secara syar'i. Ada secara realita kaitannya dengan fisik, kemudian dan secara syar'i kaitan dengan hukum, dengan syariat. Nah, karena ada kewajiban yang sifatnya hissi, ada kemampuan yang sifatnya hissi, jadi dikatakan bahwa orang wajib berpuasa kalau dia mampu melakukan puasa itu sendiri. Itu nama itaqah namanya, mampu. Artinya punya kemampuan untuk melakukan ibadah puasa itu sendiri. Di sini gambarannya dijelaskan bahwa yang secara hissian itu secara realita, maka fala yajibu ala syaikhil harami, maka tadi katakan bahwa orang wajib berpuasa dengan syarat dengan syarat dia mampu melakukan puasa. Maka di sini disebutkan bahwa tidak wajib hukumnya seorang yang tua renta untuk berpuasa. Karena memang orang tua yang sudah renta, orang tua itu biasanya tidak bisa melakukan puasa. Tidak wajib. Jadi tidak dikhitab. Bukan hanya apa walaupun dia apa, bukan apa dia ini. Dia tidak sehat secara akal, dia masih sehat. Cuma secara fisik dia sudah terlalu tua. Sehingga dia dengan orang tua itu cenderung senantiasa dia lapar mau minum apa dan sebagainya. Susah dia untuk disuruh. Nah, itu nama orang tidak mampu yang begini, jangan diminta untuk berpuasa, tidak wajib dia baginya untuk berpuasa. Jadi orang yang tua sudah kayak begitu itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi apa yang wajib? Fidyah dia yang wajib. Yang wajib fidyah. Ini dia. Jadi kalau kita punya orang tua renta, tidak bisa melaksanakan. Bukan karena dia bukan. Karena memang dia tua, sudah lemah sekali. Tidak bisa dia melakukan puasa, maka dia tidak wajib, tidak dikhitab oleh syariat untuk melakukan puasa, untuk melaksanakan kewajiban puasa. Justru yang wajib adalah fidyah bagi yang bersangkutan. Fidyah bagi yang bersangkutan yang wajib. Itu yang pertama. Ini orang tua yang haram itu syaikhil haram, istilahnya orang tua yang sudah tua renta, tua apa namanya? Tua takek. yang tua sudah nggak ada pakai. Itu adalah mereka tidak dikhitab, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang wajib adalah fidyah dulu. Yang wajib fidyah bagi yang bersangkutan. Nanti akan saya jelaskan fidyah itu apa dan seterusnya. Tidak ada batasan umur itu. Tidak ada. Jadi itu subjektif, relatif. Tidak ada batasan umur. Jadi sedok kondisinya dia sudah lemah. Nah, sudah. Kalau kita kan masih belum ini. Masih belum tua rentanya. Tua sudah, kita berentanya yang belum. Kan definisi itu menurut syariat itu kan umur 40 tahun. Sudah tua kita itu umur 40 tahun sudah tua. Tetapi rentanya belum kita, masih segar kita. Nah, itu belum tua renta. Haram, itu namanya haram. Bukan haram namanya. Orang tua renta. Nah, yang itu tuh dia memang tidak bisa puasa orang karena dia sudah tuanya seperti itu, maka dia tidak wajib berpuasa. Jangan suruh dia puasa, jangan paksakan untuk dia puasa. Jadi memang dia tidak wajib. Nah, yang wajib adalah fidyah bagi yang bersangkutan. Ini termasuk orang yang dianggap tidak mampu secara hissi. Jadi orang tua seperti itu adalah orang tua ini adalah orang yang tidak mampu secara hissiyah untuk melakukan puasa. Dan tidak wajib hukumnya untuk melakukan puasa.
Siapa lagi yang berikutnya? Ini dia. Wal marabi wal maribil ladzi la yurja bur'uhu. Ini ya. Bagus perlu dipahami yang ini. Dan dia tidak tua, bukan orang tua. Dia masih belum tua, tetapi dia sakit. Cuma sakitnya itu adalah sakit yang la yurja bur'uhu istilahnya. Tidak diharapkan, istilah kalau bahasa kita, kalau bahasa terjemahannya, tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi sudah tidak akan sembuh, sudah sakit dengan sakitnya itu, sehingga dia tidak bisa berpuasa karena ya tinggal mati sudah. Nah, itu maksudnya secara kasarnya. Ya, jadi la yurja bur'uhu. Udah sakitnya permanen maksudnya. Sakit yang permanen itu orang walaupun dia masih muda, dah wajib berpuasa. Ada kan orang yang begitu, orang yang sakitnya sakit permanen sampai dia tidak berpuasa, dia tidak bisa berpuasa, nah, tidak bisa berpuasa, maka orang ini tidak wajib berpuasa. Sakit tapi sakit yang la yurja bur'uhu, tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Ya, sudah kemungkinan besar sudah dia mati. Kalaupun dia akan tidak, kalau dia sehat kembali, itu adalah karena faktor kekuasaan Allah Subhanahu. Kalau itu bukan, ini secara medis ini. Secara medis, secara perhitungan medis itu dia tidak akan sembuh sudah. Ini macam penyakit yang sudah, ya sudah penyakit yang sudah. Ya itu. Ini maksudnya yang la yurja bur'uhu. Bukan hanya sakit-sakit biasa. Ya, bukan hanya sakit-sakit biasa. Kadang sudah makan bilang belum ini makan. Nah, itu kanope namanya, ya. Ini sakit dia ini, bukan kanope. Dia orang muda ini, masih muda. Ndak dia tua, bukan orang tua. Kalau jadi kan orang tua sudah. Sekarang orang muda. Jadi umur berapa lah pokoknya muda dia, umur 30 ke 40 masih muda. Cuma dia sakit. Sakitnya sakit yang permanen, ya. Sakit yang permanen yang tidak kecil kemungkinan untuk bisa sembuh secara medis. Nah, sehingga dia tidak bisa melakukan puasa. Nah, orang ini pun adalah orang yang tidak wajib berpuasa, ya. Tidak memenuhi syarat wajib untuk berpuasa. Apa yang wajib untuk kembali lagi itu adalah fidyah lagi. Di fidyah lagi yang wajib untuk orang yang orang yang sakit la yurja bur'uhu, tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya secara syar'i. Orang yang tidak mampu secara syar'i menurut penilaian syara' juga adalah fala yajibu 'alal haidhi wan nufasa'i. Orang yang dianggap tidak mampu untuk melakukan puasa secara syariat adalah orang yang haid dan nifas. Itu jelas. Karena memang mereka itu ya karena dia haid, mens dan nifas, ya, itu adalah menyebabkan dia itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Jelas ini? Orang haid dan nifas tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Dan tidak boleh melakukan puasa, haram hukumnya dia berpuasa kalau dia memaksakan diri. Orang haid dan nifas, ya. Tidak wajib sekaligus tidak sah kalau dia berpuasa. Haram hukumnya juga dia berpuasa. Orang yang haid dan nifas. Nah, kemudian yang berikutnya yang menjadi syarat wajib puasa adalah mereka as-sihhatu. Orang sehat. Lain yang tadi itu kan. Orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya kan tadi itu sudah. Nah sekarang ini orang dia sakit tapi bukan sakitnya yang model tadi itu. Sakit tapi sakit yang bukan modelnya penyakit yang tidak diharapkan. Ini harapan sembuh sih nanti, tapi dia sakit kondisinya pada saat itu. Orang ini juga tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Itu dia. Cuma sakitnya jangan sembarang sakit, jangan semua sakit. Sakit-sakit selemu sedikit, tidak puasa kita sakit pinang juga. Nah, bukan itu yang dimaksudkan, ya. Jadi ada penjelasannya lebih lanjut, ya, yaitu orang yang sakit
tidak diwajibkan, tidak memenuhi syarat wajib untuk melakukan puasa. Nah, ini adalah bukan sakit yang tadi itu, yang permanen itu yang dimaksudkan. Sakit, ya. Misalnya dia sakit demam agak berat gitu. Sakit demam misalnya orang ini, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa dengan syarat-syarat tertentu sini. Ada syarat-syarat tertentunya. Nah, kemudian babitnya apa? Nah, orang sakit yang macam mana yang boleh untuk tidak melakukan puasa, tidak mengerjakan puasa? Orang sakit yang macam mana? Ini dijelaskan ini. Nah, model sakit orang itu adalah orang yahwan dari yukhafu minhul halaku aw ta'akhuru shifai aw ziyadatul marid. Wa dzalika ma yusamma mahdhurat tayammum. Orang yang sakit yang dimasukkan sini, madam orang yang sakitnya, ya, sakitnya adalah kalau dia berpuasa, orang ini ditakuti, dikhawatirkan penyakitnya menjadi tambah, menjadi semakin parah. Dikhawatirkan begitu, ya, atau bahkan bisa menjadi fatal. Kalau dia puasa dia menjadi fatal. Misalnya ada penyakit yang semacam itu, ya, maka dia akan menjadi fatal akibatnya ketika dia berpuasa. Baik dalam bentuk bahwa ya kalau dia berpuasa dia akan telat kayak sembuh, akan lama sembuh, atau penyakitnya tambah. Nah, ini termasuk hal-hal yang menyebabkan orang sakit semacam ini yang boleh yang tidak memenuhi syarat untuk melakukan puasa. Jelas nih? Nah, makanya ini penjelasannya. Ya, baik. Sesak napas, apapun penyakit, bukan hanya sesak napas, apapun penyakit itu, asalkan dia kalau dia berpuasa nanti akan tambah sakit, akan tambah akan celaka dia, halak. Ya, apapun itu, bukan hanya sesak napas, sakit demam misalnya, sakit apa misalnya, ya kan? Bukan hanya itu. Jadi tergantung dengan demikian, tergantung penyakit macam apa, tergantung. Batasannya adalah mereka kalau dia puasa, akibat daripada dia puasa, maka penyakitnya akan tambah parah. Bahkan bisa menjadi dia benar-benar celaka dengan penyakit itu misalnya. Nah, kalau itu dia khawatirkan seperti itu, maka dia boleh tidak berpuasa, bahkan tidak wajib berpuasa hukumnya. Okay? Jadi bukan hanya sesak napas, sakit apapun itu. Asalkan akibatnya yang dilihat, dikhawatirkan akibatnya seperti itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka bagi orang yang sakit seperti ini, ya, orang yang seperti ini, ya, wala yajibu alaihi tabiitun niyyati in wajadal marada qabla al-fajr. Ini yang perlu diingat ini, ya. Apakah orang yang sakit seperti ini, ya, nanti dia kumat kan penyakitnya kan? Kumat pada saat dia pada siang harinya kan. Nah, dia apakah dia wajib berniat apa enggak malamnya? Itu persoalannya kan. Jadi sakitnya tidak semata melulu sakit sepanjang-panjangnya kan enggak. Kadang-kadang ada orang yang kalau sepanjang bulan Ramadan dia sakit, ya sudah jelas sakit yang tidak diwajibkan bagi yang melakukan puasa. Sekarang ini kalau umpamanya dia kumat-kumatan penyakitnya, baru datang. Nah, baru datang penyakitnya ini. Nanti itu yang dilihat ini. Sekarang apakah orang ini akan berpuasa besok, berpasang niat atau tidak, kan itu persoalannya. Kalau dia sakitnya dimulai sejak sebelum fajar pada hari itu sudah mulai dia sakit yang dikhawatirkan tadi, maka dia inilah orang yang tidak diwajibkan untuk berpuasa, sehingga tidak perlu pasang niat. Orang kayak gini tidak perlu pasang niat untuk berpuasa hari esok gitu, karena sudah mulai sakitnya pada malam hari, dan mulainya jelas sebelum fajar misalnya kan. Jelas Niki? Ya, itu konsepnya.
Dengan demikian maka yang bersangkutan kalau dia sakitnya ya sebelum fajar bisa setelah maghrib ke setelah isya sampai dan seterusnya kan gitu. Ya sakit terus sampai dengan besok. Nah, di sini pada malam ini dia tidak wajib untuk pasang niat untuk berpuasa besok, tidak wajib. Ya, itu batasannya. Tetapi ya fa illam yujad wajib alaihi tabitu. Nah, wasaumu. Kemudian kalau sakitnya ya tidak terjadi pada saat sebelum fajar, tidak mulai sakitnya sebelum fajar dia belum sakit. Ngerti? Jadi sakitnya tidak mulai sebelum fajar, masih sehat dia, dalam artian tidak sakit, yang sakitnya dikhawatirkan itu. Nah, kalau ini orang semacam ini wajib dia pasang niat itu dia untuk berpuasa besok. Saya ulangi, jadi kalau dia tidak sakit malam ini sampai dengan terbit fajar, sebelum terbit fajar, maka dia wajib pasang niat untuk berpuasa besok hari. Jelas begini? Nah, akan tetapi summa in ada alaihi ilaihil marabu aftara. Nah, konsepnya adalah dia tidak sakit tapi pas saat terbit matahari atau setelah fajar dia sakit. Nah, tadi malam tidak sakit dia, maka dia pasang niat. Bagaimana hukumnya kalau dia sakit setelah fajar terbit? Apa boleh tidak orang ini merusak puasa, berbuka? Berbuka apa istilahnya? Dia makan ke apa dan minum obat apa? Boleh tidak orang ini? Boleh, boleh dia. Jangan dipaksakan terus. Kalau memang dia itu sakitnya terjadi setelah fajar mulainya. Jadi kalau dengan demikian orang ini maka wajib dia pasang niat malam gitu. Kalau sakitnya biasanya kumat ya setelah fajar. Kumatnya setelah fajar, tapi maka orang ini wajib dia pasang niat. Walaupun dia tahu besok saya sakit. Saya tahu bisa jam 10 dia sakit gitu loh. Ya. Ya, jadi biasanya kan ada yang begitu kan, apa mungkin namanya malaria apa yang demam apa? Seperti itu misalnya. Memang dia sakit sekali ya. Besok malam ini wajib dia berniat. Cuma kalau ketemu sakitnya itu boleh dia membatalkan puasanya, itu dia. Tapi yang tidak boleh adalah jangan malam ini kondisinya sehat, tidak pasang niat, itu tidak boleh itu. Ya. Wajib dia pasang niat. Dia sehat malam ini, cuma besok dia sakit pas jam-jam tertentu, tapi wajib dia pasang niat malam ini. Nah, itu yang pokok itu. Ya. Jadi wajib. Kalau tidak pasang niat bagaimana? Ya berdosa dia. Ya. Walaupun tidak puasa besok, karena dia sakit ketemunya pada siang hari misalnya. Tapi wajib niat itu yang jadi persoalan, yang jadi harus dilakukan oleh seseorang yang malamnya sehat gitu loh, tidak sakit. Ya. Besok berbuka dia rusak puasanya. Ya, itu dia, itu konsepnya. Jadi dia pasang niat malam kalau dia sakit. Tapi kalau dia sakit, mulai misalnya jam 3 dia mulai sudah sakit gitu. Ya. Nah, kalau yang macam ini dia ya sudah niat, tidak perlu dia pasang niat. Ya, pasang niat. Dan sakitnya mulai dari itu sampai dan seterusnya. Kecuali kalau umpamanya dia sakitnya sebentar, ya, barang 1 jam misalnya, tapi masih ada waktu untuk berniat, karena belum ada waktu fajar, itu maksudnya. Jadi fa in lam yujad wajib alaihi tabitu wa sawfun ma'in ada illa il marabu fa aftara. Itu adalah ya kaitannya dengan yang sakit. Jadi sakit ada 2 macam. Sakit yang la yurjaburuhu, yang permanen, dan sakit yang tidak permanen. Nah, kalau sakit permanen itu yang wajib adalah tadi fidyah. Fidyah itu yang wajib. Bagaimana kalau umpamanya dia sembuh nanti sudah, orang sudah diharapkan dia sakit permanen tapi takdir Allah Subhanahu wa taala nanti dia sembuh. Misalnya, apakah dia wajib qada puasanya? Nah, itu dia persoalannya.
Apakah dia wajib? Kalau apa? Tidak wajib, dia kan tak puasanya. Kalaupun dia sembuh, yang pediah yang wajib. Jadi kalau umpamanya dia sembuh, kan kita tidak tahu ilmunya Allah untuk yang bersangkutan kan, tidak tahu kita. Walaupun separah dia sakit kelihatannya, ya hampir dengan tidak wajib berpuasa bagi yang bersangkutan, yang wajib fidyah. Maka dia tidak tahu ya, karena Allah punya kekuasaan. Dia sembuh besok ini, wajib tidak dia kada puasa yang kemarin? Tidak wajib. Tidak wajib dia kada puasanya, karena yang wajib sudah adalah fidyah. Ya. Sedikit, fidyah itu apa itu? Nah, fidyah itu adalah pakai yang mengeluarkan yang apa itu, fidyah itu bentuknya adalah makanan pokok kita. Ya beras lah kalau kita itu. Berapa ukurannya? Kalau Rasulullah dulu ya ukurannya zaman Rasulullah itu pakai ini yang penuh sampai sini ini. Itu yang nama satu mud itu fidyahnya. Satu mud namanya itu. Nah, tetapi para ulama kita, alhamdulillah para ulama kita sudah mengkonversi ke gram. Sudah mengkonversi ke gram saat ini. Ya, berapa itu ukurannya? Nah, perlu kita ginikan lagi tangan kita untuk ukurannya. Ya, sekarang sudah ada gramnya sudah. Ukurannya ulama sudah memutuskan ya kesepakatan ukur satu mud itu yang menjadi fidyah untuk satu hari satu mud istilahnya. Satu mud itu ukurannya sekitar 0,70 sampai 0,75 kilogram. Kurang sekilo ya, sekitar sangat boleh ya. Justru yang lebih bagus adalah lebih. Kalau segitu ya tambah saja sedikit supaya cukup 1 kilo lah ya. Kilo lah. Tapi sekilo itu bukan itu yang namanya 1 mud, bukan. Tetapi kita sangat baik untuk kita lebihkan menjadi 1 kilo. Tanggung sekali itu. Ya 0,25 ya. Tetapi kalau dia banyak lumayan sih. Kalau dia misalnya sebulan berapa itu? Ya. Enggak. 70 kilo. Enggak sih. Enggak. Kalau 30 aja, 30 kali 0,75 gram. Ini 0,75 kilogram. Nah, 21 kiloan lah. Ya, buletin kalau umpamanya 30 hari ya 30 kilo lah, ya. Kalau secara moodnya sebenarnya itu masih kurang masih sebenarnya. Bukan 0,75, masih kurang itu dari itu. Masih kurang dari itu, tapi para ulama ya ada yang bilang 600 gram. Nah, tapi para ulama ya itu iya, ya selai kilo sudah cukup itu. Selai kilo sudah cukup yang 30 bulan. 600 ada yang bilang 70 yang ya untuk sakitnya itu ya enggak pakai lah. pakai makanan pokok, enggak pakai hitungan lauknya aja. Beras doang. Okay. Ukurannya beras doang. Enggak. Baik untuk ditambah ya. Bagus untuk ditambah dengan uang dengan apa. Enggak, bagus itu. Ya, itu kan melalui sedekah itu kan. Itu bagus itu. Ya, tapi yang wajib adalah fidyah ukurnya 1 mud, yang lebih kurang 600 sampai 75 gram ya. 600 sampai 750 gram ya, kurang lebih. Ya, kalau yang ngambil 75 gram ya, yang paling tinggi kita pakai batas yang paling tinggi. Bagus kalau umpamanya 1 kilogram. Makanya kalau tiang ada yang masalah itu ya 1 gram aja, 1 kilogram aja sudah keluarin gitu. Nah, lebih 1 mud, itu bagus itu lebihnya. Yang jelas tahu kita lebih tuh. Yang jelas, yang penting kita tahu itu lebih sudah itu. Ya, jangan kita tahunya cuma 1 kilogram, tidak benar itu bukan 1 kilogram itu, kurang 1 kilogram itu. Yang namanya 1 mud gitu. Iya. Itu syarat wajib yang keempat. Kemudian syarat wajib ya ini nih. Kemudian syarat wajib puasa yang kelima adalah al-iqamatu, orang yang tidak musafir. Ya. Ukurannya adalah fala yajibu 'alal musafiri alladhi yusafiru safaran tawilan.
Kalau musafirnya ke Kalik misalnya, itu bukan itu maksudnya ya. Atau musafirnya cuma sampai ke Sweta atau sampai, bukan itu maksudnya. Orang yang musafir tapi perjalanannya panjang, jauh. Ya. Ya ukurannya adalah kurang lebih 82 kilo. Sembalun lah. Sembalun udah 82 kilo ya. Bima lah. Ya. Ya. Sampai ya kalau ke sana ya, tapi ya kalau Naji ke timur terus itu sudah 82 kilo. Jadi perjalanan sepanjang itu, lama itu orang ini tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Tapi dengan catatan, ada catatannya, tidak bebas itu. Tidak seperti itu. Artinya adalah wa yusqatu li jawazil fitri. Nah, ini itu hukumnya orang itu tidak diwajibkan untuk berpuasa Ramadan khususnya, dan itu hukumnya mubah, artinya boleh dia tidak berpuasa ketika dia mengalami perjalanan sekitar 82 kilo ke atas, untuk dikontrol ke atas. Nah, kemudian ini dia ya. Jadi kalau umpamanya kita mau pergi ke ke Bima atau ke Jakarta. Nah, ini kan jauh juga Jakarta. Ya, tapi kan kita pakai pesawat katanya lagi kan itu, pakai pesawat. Iya, perjalanan cuma 2 jam. Tapi tetap hukumnya kita boleh tidak berpuasa gitu loh. Kalau meskipun naik pesawat tapi walaupun apapun kita naik enggak dianu ini. Tetapi ini ada tetapinya. Tapi ya lebih baik orang ini berpuasa kalau tidak ada masyarakat. Masyarakat artinya tidak ada kepayahan di dalam melaksanakan perjalanan itu. Lebih baik dia berpuasa gitu loh. Ini persoalannya. Tapi secara boleh. Boleh. Ya, menggunakan pesawat ke Jakarta boleh, kita tidak. Tapi kan wajib qada ini masalahnya juga kan. Wajib qada, dan juga itu adalah lebih baik kita berpuasa kalau tidak ada kepayahan. Nah, itu dia. Jadi kalau perjalanan itu artinya tetap kita akan qada puasa itu. Tetap kita akan qada nanti sih bilang. Nah, wajib kita qada. Enggak gratis. Enggak gratis puasa untuk orang yang musafir. Ya, tapi itu tadi itu kalau dia tidak kepayahan di dalam perjalanan itu lebih baik, lebih afdal dia berpuasa. Walaupun dia boleh tidak berpuasa. Gitu aja itu konsepnya itu. Ya, kalau jalan darat ke Bima kan lumayan itu kan. Ya, boleh. Iya, makanya tadi itu kalau naik pesawat tetap boleh, cuma lebih baik lebih afdal kita berpuasa. Lebih afdal kita berpuasa. Dan juga catatan yang kedua, syarat yang kedua. Yang tadi itu adalah yang kedua, an yusafiru qabla tulu'il fajri. Nah, ini dia. Kalau berangkatnya itu yang boleh tadi itu berangkatnya sebelum fajar. Ini dia. Jadi berangkatnya itu sebelum fajar itu yang boleh. Kalau berangkatnya sudah fajar tidak boleh, wajib dia berpuasa. Tetap dia puasa itu dia. Mau ke Bima berangkat jam 7 tetap wajib puasa itu. Ya. Itu dia. Jadi lihat dulu, boleh tidak berpuasa orang ini kalau dia dalam perjalanan mulai berangkatnya sebelum subuh. Itu yang boleh. Kalau sudah subuh berangkat, jadi tidak boleh tidak puasa. Itu dia. Maupun nyaur, bukan pasangan sahurnya dan nyaur. Ya. Itu dia wajib pasangnya dan wajib dia berpuasa. Kalau berangkatnya setelah ada waktu subuh atau jam 7 dia berangkat. Nah, ini yang boleh itu adalah yang berangkatnya misalnya jam 3 malam, pokoknya sebelum subuh dia berangkat boleh. Yang bersangkutan. Tetapi kalau dia tidak masyarakat, tidak terjadi tidak ada masyarakat, kepayahan, itu maka dia lebih baik dia berpuasa, lebih afdal dia berpuasa. Nah, tapi kalau umpamanya dia ada masyarakat, payah sekali kalau dia puasa, itu lebih baik tidak puasa gitu.
Itu dia, itu ukurannya. Jadi kondisinya sangat payah. Kalau umpamanya dia puasa, ya payah sekali dia. Susah dia. Nah, itu lebih baik tidak berpuasa gitu. Yang afdal tidak berpuasa justru. Ya, itu dia. Jadi afdal tidak berpuasa bagi orang tersebut kalau dia tidak menemukan kepayahan di dalam perjalanannya itu. Tapi kalau tidak, seperti naik pesawat tadi, walaupun boleh tidak berpuasa, lebih baik, lebih afdal dia berpuasa. Tidak puasa bagaimana? Ya boleh. Boleh dia tidak berpuasa karena sudah memenuhi syarat perjalanan minimal 82 kilo. Itu dia. Jelas Niki? Ya. Nah itu dia. Jadi perjalanannya sudah jelas minimal 82 kilo, kemudian juga berangkatnya sebelum subuh, ya kan? Kemudian juga dia tidak kepayahan di dalam perjalanannya itu nanti, maka dia lebih baik dia berpuasa. Kalau terjadi kepayahan di dalam perjalanannya itu, lebih baik, lebih afdal dia tidak berpuasa. Itu dia hukumnya. Itu hukum syariatnya. Ya. Ya, pakai pesawat seperti tadi ke Jakarta. Boleh. Ya, kalaupun tidak haus, misal tidak lapar, tidak haus, mau Jakarta cuma 2 jam kan. Di perjalanan bagaimana? Di perjalanan ini boleh dia tidak berpuasa walaupun tidak payah, boleh. Tetapi yang afdal adalah dia berpuasa gitu. Tapi kalau perjalanan pakai jalan kaki atau jalan kendaraan atau mobil dan sebagainya, ketika dia merasa kepayahan, maka dia lebih afdal, justru lebih afdal tidak berpuasa. Jelas niki? Oke. Wal afdalu as-saumu lil musafiri illam yashqa alaihi. Nah, seperti tadi bahwa bagi orang yang kayak tadi itu, yang ketika dia dalam perjalanan, ya dia pergi musafir, perjalanan 82 kilo, ya kalau dia merasa tidak kepayahan dalam perjalanan itu, maka lebih baik, lebih afdal dia berpuasa. Fa in syaqqa fal fitru afdalu. Tetapi kalau dia mengalami kepayahan di dalam perjalanannya itu, maka dia lebih afdal tidak berpuasa. Lebih afdal tidak berpuasa. Jelas niki? Nah, yang demikian ya. Terima kasih. Ada pertanyaan jelas niki? Oke, sila. Jadi tadi sudah dibahas masalah orang yang murtad. Oke. Ke agama lain. Oke. Seperti contoh begini, kita punya anak perempuan berkawin sama orang non muslim. Nah, sehingga dia mengikuti suami. Murtad gitu. Oke. Nah, jadi dalam beberapa tahun, ya mungkin 10 tahun, 15 tahun atau 20 tahun dicerai dia sama suaminya, kembali lagi ke kita. Nah, terus kalau dia selama 20 tahun itu tidak pernah puasa, lebih. Nah, terus bagaimana caranya dia mengkadak puasa selama langsung puasa berturut-turut terus, atau mungkin dalam 1 tahun puasa ya berapa? 30 hari, kemudian tahun berikutnya begitu, atau langsung selama 1 tahun itu terus puasa. Iya, Begitu Pak Ustaz. Bagaimana? Jadi wajib dia mengqadha puasanya segera. Wajib dia mengqadha puasanya, bukan dicicil begitu. Wajib hukumnya dia mengqadha seterusnya, secara terus menerus. Ya. 20 tahun, 30 tahun apa? Ya, 20 bulan lama 2 kayak gitu. Iya. Wajib kayak 30. Enggak, tanpa putus-putus. Kecuali kalau umpamanya dia sakit kayak tadi itu kan. Nah, ini itu ceritanya. Kalau dia misalnya tidak mampu karena persoalan tadi sakit apa lain, itu boleh dia jeda. Seterusnya. Soalnya banyak kita lihat ini Pak Ustaz. Jadi ya banyak kita lihat orang kasusnya Islam, padahal orang yang mengerti agama, orang tuanya, tapi begitu sekian tahun cerai, balik lagi tapi enggak dia dikada. Itu enggak boleh, wajib dikada. Berdosa besar. Nah, maksud saya kalau tidak dia laksanakan puasa selama dia murtad itu,
bagaimana anunya Pak? Ya, maksud saya setiap amalan-amalan sholatnya Oh, kalau dilaksanakan di puasa itu. kalau itu bukan hanya puasa kan dia sholat juga wajib kada sholat kan juga. Jadi bukan hanya puasa, wajib kada sholat juga wajib kada kalau orang murtad kembali itu. Ya kalau enggak ya dosa besar bagi yang bersangkutan, dapat dosa besar. Persoalan yang lain, amal yang lain lagi hitungannya kan. Ini hitungannya adalah bagi yang bersangkutan, bagi amalnya yang bersangkutan. Wajib ya kawan. Enggak kada ya dosa besar juga. Ya. Itu adalah puasa wajib, kodanya itu puasa wajib hukum. Baik, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.